Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angelina Damayanti, NIM ADS 18052. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori biomekanika, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang ilmu biomekanika olahraga ini. Alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang kontribusi dari berbagai bidang ilmu lainnya terhadap peningkatan penampilan seorang atlet. Jadi kalian bisa lihat gambarannya itu seperti ini. Ini adalah gambaran untuk mengetahui kontribusi dari berbagai bidang ilmu. Ini gambarnya. Sudah kalian lihat untuk gambarnya tadi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan biomekanika olahraga ini adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan aktivitas olahraga. Dan bagi guru pendidikan jasmani, pelatih maupun atlet akan menghadapi kesulitan jika tidak memiliki pengetahuan mekanika gerak yang mendasari teknik cabang olahraga yang diajarkan. Dan selanjutnya, untuk salah satu tugas utama bagi guru pendidikan jasmani yang profesional dan juga sebagai pelatih klub sekolah adalah melakukan analisis kualitatif terhadap teknik gerak untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan motorik siswa. Biomekanika olahraga ini juga merupakan ilmu yang memfokuskan pada teknik gerak, sehingga sangat logis bila para guru pendidikan jasmani harus menggunakan prinsip-prinsip biomekanika olahraga untuk membantu siswa bergerak secara efektif dan aman. Oleh karena itu, sangat penting untuk dipahami bahwa bila siswa melakukan gerakan yang kurang benar, apalagi ketika menggunakan alat misalnya raket atau bat, maka akibatnya akan mengalami cedera. Para ilmuwan berkecimpung dalam bidang mekanika mempelajari pengaruh dari gaya-gaya Froh seperti gaya gravitasi, gesekan, dan tahanan udara pada benda hidup manusia dan benda mati peralatan yang digunakan ketika berolahraga. Pengetahuan ini digunakan untuk membantu mendesain benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gedung-gedung, jembatan, kendaraan, dan pesawat terbang, dan juga yang lainnya. Jelas bagi kita bahwa gaya gravitasi, gesekan, dan tahanan udara tidak menyebabkan adanya pengaruh yang berbeda selama aktivitas olahraga dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum alam yang mengatur gerak mekanika ini wajib kita pelajari, sehingga kita bisa memanfaatkan ketika kita sedang bergerak dan bukan ketika kita sedang dikendalikan. Dan selanjutnya lagi, dalam olahraga, hukum-hukum mekanika tidak diterapkan pada atlet saja. Prinsip-prinsip mekanika ini juga digunakan untuk memperbaiki efisien peralatan olahraga, sepatu yang digunakan untuk atletik, ski, dan peralatan keselamatan. Seluruhnya dibuat dengan menggunakan pengetahuan tentang gaya-gaya eksternal atau dalam kurung itu external force yang ada di bumi dan kekuatan otot yang diciptakan atlet. Dan juga keterampilan cabang olahraga bervariasi dalam jumlah dan tipenya. Dalam beberapa cabang olahraga seperti lempar cakram dan lembing hanya terdapat satu keterampilan yang harus ditampilkan. Pelempar harus memberikan putaran dan melemparkan cakram, tetapi dalam permainan tenis, pemain harus melakukan forehand, backhand, volley, dan servis. Tiap keterampilan, apakah dalam servis tenis atau lempar cakram, mempunyai tujuan khusus ditentukan oleh aturan cabang olahraga itu sendiri. Pemain tenis ingin menempatkan bolanya melewati atas net dan jatuh di daerah servis dengan cara tertentu sehingga lawan tidak bisa mengganggu. Masih banyak juga para pelatih dan atlet yang menggunakan metode lama atau yang disebut tradisional
trial and error dalam selama proses latihannya, yaitu metode yang memperlihatkan kurangnya pemahaman prinsip-prinsip mekanika gerak. Beberapa pelatih merasa bangga menggunakan metode trial and error. Kadang-kadang diperoleh hasil yang baik, tetapi ternyata lebih sering memperoleh kegagalan. Beberapa pelatih mengajarkan teknik kepada atletnya berdasarkan juara dunia tanpa memperlihatkan perbedaan-perbedaan pada fisik, latihan, dan kematangan. Begitu pula untuk banyak para atlet muda usia yang meniru setiap gerakan yang ditampilkan oleh atlet dunia. Alangkah lebih baik jika mereka dapat membedakan antara gerak yang benar secara mekanika dengan gerakan yang salah, dengan memiliki latar belakang pengetahuan mekanika gerak. Maka, guru pendidikan jasmani dan para pelatih akan mampu menganalisis penampilan dan mengajarkan pola-pola gerak yang menciptakan teknik yang efisien, terhindar dari cedera, serta penampilan atlet atau siswa bisa meningkat. Prinsip mekanika gerak dan aplikasinya dalam meningkatkan perform atlet. Mekanika ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda dan manusia. Pada beberapa referensi, pembahasan mekanika terdiri dari kinetika dan kinematika. Kinetika adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang berbagai gaya yang menyebabkan gerak suatu benda, sedangkan kinematika merupakan cabang mekanika yang berkenaan dengan kecepatan dan percepatan percepatan suatu sistem, misalnya gerak bagian anggota tubuh secara bersamaan tanpa merujuk pada gaya yang menyebabkan gerak. Dan ini ada pembahasan mekanika gerak dari konsep-konsep kinematika dan kinetika. Tidak akan dijelaskan secara terpisah, istilah atau konsep-konsep tersebut akan dijelaskan secara bersamaan agar penjelasan aplikasi konsep lebih dipahami dengan mudah. Pembahasan meliputi konsep massa atau dalam kurung berat, hubungan massa dan berat, inersia, hubungan inersia dan massa, kelajuan, percepatan dan kecepatan, percepatan gravitasi, pengaruh gravitasi terhadap penampilan atlet, titik berat badan, keseimbangan dan stabilitas, gaya Fock, gerak atlet, gerak proyektil, gaya sentrifugal, gaya sentripetal, momen inersia, momentum, impuls, usaha, daya energi, dan tuas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berat atau dalam bahasa Inggrisnya weight. Dalam istilah mekanika, istilah berat tubuh menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi pada tubuh. Dan sebaliknya, tarikan tubuh terhadap permukaan bumi pada timbangan menunjukkan beberapa besar tarikan di antara keduanya. Yang kedua, apa hubungan antara berat dan massa? Hubungan berat dan massa adalah semakin dekat posisi kita ke inti bumi, maka akan semakin besar gaya tariknya. Karena bentuk bumi tidak bulat sempurna, maka seorang atlet akan lebih jauh dari inti bumi bila berdiri di ekuator daripada berdiri di kutub utara atau selatan. Akibatnya seorang atlet atau alat seperti lembing akan sedikit lebih ringan di ekuator daripada di daerah kutub. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelajuan, percepatan, dan kecepatan. Ketika perbincangan, dua orang atlet bungee jumpers melompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya diikat tali, maka kita membahas percepatan ketika mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya telah kita pahami bahwa istilah speed adalah akselerasi berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba memahami istilah kecepatan.
yaitu istilah yang dilanjutkan sering dijelaskan dalam tulisan ini. Jika seorang pelari sprint berlari 100, dan selanjutnya itu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini ketika melompat, Galah jatuh dari ketinggian Mister Galah, maka gravitasi mempunyai percepatan atlet jatuh ke bawah. Jika atlet mampu melewati antara Mister 20 FT dari kelompatan asal 15 FT, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Baik teman-teman, mungkin untuk itu saja yang saya jelaskan dalam materi biomekanika. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk itu saya sekiankan untuk video ini. Terima kasih.